Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 3. Sekarang kita akan belajar untuk 3A ya. Kita akan belajar tentang dampak sosial internet ya. Yang kelas 3A sudah punya bukunya, boleh sambil dibuka bukunya. Oke. Dampak sosial internet, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita harus ketahui apa sih itu internet ya. Internet adalah interconnected network. Internet merupakan sarana komunikasi, berinteraksi dan saling tukar informasi secara jarak jauh dengan menggunakan komputer atau gawai atau Android ya, atau handphone ya. Kita bisa lihat di sini salah satu contohnya internet ya. Oke. Lanjut. Internet berfungsi sebagai alat komunikasi, bisa juga sebagai hiburan bagi masyarakat sosial global. Internet termasuk media elektronik ya. Internet itu termasuk media elektronik, yakni dapat diakses melalui alat-alat elektronik seperti komputer, handphone, dan lain-lainnya. Yang intinya yang bisa mengakses internet maupun handphone, gawai, dan Android. Lalu apa peran internet? Perannya apa di sini? Ada sebagai sarana komunikasi, bertukar informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan hiburan. Sarana komunikasi apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, contohnya seperti medsos, ada Facebook, ada Messenger, WhatsApp. Kemudian sarana bertukar informasi. Nah, di WhatsApp kita bisa bertukar informasi seperti sekarang, pembelajaran ya. Kemudian sebagai sarana pendidikan. Nah, seperti saat ini kita sudah hampir 1 tahun ya tidak masuk sekolah, tapi kita memanfaatkan internet sebagai sarana pendidikan secara online. Kemudian sebagai sarana ilmu pengetahuan, di internet juga kita bisa mencari ilmu pengetahuan ya. Kemudian sebagai sarana hiburan. Nah, di sini yang suka bermain games, internet juga bisa sebagai sarana hiburan. Tapi ingat waktu ya ketika sudah bermain game, tidak boleh terlalu sering. Kemudian adakah manfaat yang kita dapat dalam mengakses internet? Banyak sekali ya manfaat-manfaatnya. Tadi sudah disebutkan sebagai perannya. Sekarang manfaatnya sebagai sumber informasi. Kita bisa lihat di sini ada Google ya. Sebagai informasi kita mencari apapun ada di sini. Kemudian sebagai saran efek dalam menjalankan bisnis ya. Kalau kalian punya Facebook, di sini juga ada akun bisnisnya. Instagram juga ada akun bisnis, atau di Google ada website bisnis. Kemudian nomor 3 sebagai sarana untuk menghemat biaya dalam mencari informasi. Nah, biasanya kan kalian kalau mencari informasi itu dari buku ya. Buku mahal, ada yang nggak punya buku tapi punya kuota ya. Kalian bisa mencari informasi di internet. Contohnya sini Bapak sudah mencari beberapa informasi. Di sini Bapak mendownload beberapa ebook ya. Di sini tentang TIK, kemudian ada PJOK. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kita buka Google. Kemudian di sini kalian bisa baca sendiri ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya dapat menambah ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya, kita baca dampak negatifnya ya. Dapat terjadi tindak kejahatan, banyak sekali tindak kejahatan, misalkan ada SMS atau WhatsApp, mamah minta pulsa ya. Seperti itu contohnya, tak tahu ternyata bohong. Kemudian adanya informasi palsu atau hoax ya, hoax. Informasi palsu, berita-berita palsu. Misalkan pesawat Sriwijaya Air terjatuh karena
remblong, wah itu bohong ya, karena pesawat remnya bukan di atas. Kemudian penyalahgunaan informasi, misalkan ada informasi, misalkan contohnya ada anak yang sakit, ternyata anaknya tidak sakit. Kemudian kecanduan internet, dampak negatifnya nih, siapa yang di rumahnya sering bermain internet terlalu sering, kalian harus menguranginya. Misalkan terlalu sering menonton YouTube, menonton yang tidak baik, kemudian membuka Instagram, berbicara yang tidak baik, ya. Jangan namanya kecanduan internet, setiap hari nonton YouTube terus ya. Tidak boleh ya. Kemudian seseorang menjadi pemalas dan tidak produktif. Nah, ini nih penyakitnya, kita terlalu sering bermain game, akhirnya malas ngerjain tugas, ngerjain PR dari bapak ibu guru, nggak dikerjain. Kemudian adanya penipuan, banyak penipuan-penipuan yang bermodus, misalkan hadiah, Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah, ternyata bohong ya. Itu dampak negatifnya. Kemudian di sini ada tugasnya. Tugas kalian adalah yang halaman 4. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Adakah yang tidak bisa menggunakan internet? Nah, jika ada, siapa sebutkan. Jika tidak ada ya bilang saja tidak ada. Adakah yang tidak bisa menggunakan internet? Misalkan ada salah satu teman kalian tidak bisa menggunakan internet, ini nggak bisa nih, nggak ngerti nih. Atau ada keluarga kalian, mama, ayah nggak bisa pakai internet, kalau setiap mau pakai internet pasti aku yang pakein, seperti itu ya. Kemudian tuliskan alasan mengapa orang senang membaca informasi melalui internet. Nah, coba kalian gali informasi mengapa seseorang tuh suka membaca informasi atau berita di internet. Kemudian buatlah pendapat terhadap alasan orang senang membaca informasi melalui internet. Pendapat terhadap alasan orang yang senang membaca. Jadi kalian mengambil kesimpulan ya. Kenapa orang senang membaca di internet? Membaca berita-berita ya. Ya, misalkan contohnya kemarin ada berita pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. Kenapa sih orang-orang lebih suka membaca di internet daripada membeli koran ya? Nah, tugasnya. Ini tugasnya. Tugasnya ya. Kenapa seseorang atau orang senang membaca informasi di internet daripada harus membeli koran? Nah, itu tugasnya ya. Kalian membuat kesimpulan. Kalian tulis aja di LKS. Kenapa? Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada tugas kelompok juga. Kalian di sini tugasnya bagaimana kesan kalian terhadap kemudahan yang didapat di zaman globalisasi ini. Coba diskusikan dengan kelompokku. Karena ini bukan tugas kelompok, karena tidak bisa menggunakan tugas kelompok, kalian bisa masing-masing ya. Coba minta pendapat dengan orang tua kamu, tapi dikerjakan sendiri ya. Kemudian di sini ada persetujuan, setuju atau tidak. Tinggal di checklist aja ya. Nah, pertanyaan itu bagaimana kesan kalian terhadap kemudahan di zaman globalisasi? Maksudnya di zaman sekarang ini kan informasi sangat mudah. Apa yang kalian dapatkan? Misalkan media komunikasi. Setuju atau tidak? Nah, media komunikasi ini kan ada handphone, ada laptop, kemudian ada media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, kemudian ya, setuju atau tidak? Kemudian semua informasi yang disajikan sebuah kebenaran. Apakah di internet itu semua informasi kebenaran atau ada yang tipu-tipu? Ya. Kemudian terjadi tindak kejahatan. Apakah di internet itu sering terjadi tindak kejahatan atau tidak? Setuju atau tidak kamu? Kemudian memberikan informasi lowongan kerja. Apakah di internet ada informasi lowongan kerja atau tidak? Setuju atau tidak? Kemudian terjadinya penipuan. Nah, tadi sudah kita bahas. Lebih hemat waktu dengan adanya internet di zaman globalisasi ini. Apakah lebih hemat waktu atau tidak? Misalkan seperti mengirim surat, kemudian mengirim paket, dan lain-lain ya. Mengirim informasi juga bisa lebih hemat waktu. Kemudian penyalahgunaan informasi. Apakah di internet itu sering adanya penyalahgunaan informasi? Ya. Seperti tadi ada hoax ya. Kemudian
media hiburan, apakah internet juga bisa sebagai media hiburan, setuju atau tidak? Internet sebagai untuk bermain game atau bermain apapun ya. Kemudian adanya informasi palsu. Di internet sering ada informasi palsu atau tidak? Kemudian di internet dapat menambah wawasan ya, menambah wawasan. Apakah bisa internet menambah wawasan? Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu saja. Sekian dari Bapak pelajaran hari ini. Kalian jangan lupa membuka LKS-nya ya. Tugasnya di halaman 5. Di checklist saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.